Sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya, Hartono dalam guruvirtual.id. Kita masih membahas dan masih di dalam episode pemrograman dasar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu lagi tipe data Python yang disebut sebagai set. Apa itu set dan apa bedanya dengan dictionary, list, dan tuple? Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tipe data Python yang berikutnya, yaitu set. Kita akan lihat apa perbedaan set ini dengan list dan tuple, seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Set adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen unik tanpa urutan. Elemen dalam set itu harus unik, artinya tidak ada duplikasi elemen. Dan set ini bersifat mutable ya, dapat diubah. Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen dari sebuah set. Kegunaan dari set sendiri adalah untuk menghilangkan duplikasi. Ini adalah tujuan utamanya ya, agar tiap item di dalamnya itu bersifat unik. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan keanggotaan, memeriksa apakah elemen tertentu itu ada atau tidak dalam set. Kemudian kita bisa melakukan beberapa operasi matematika seperti persatuan, irisan, dan perbedaan. Lalu ada beberapa hal yang diperhatikan ketika kita menggunakan tipe data set. Yang pertama, bahwa elemen itu harus unik. Jadi saya tidak dapat memiliki elemen yang duplikat. Apabila kita coba menambahkan elemen yang sudah ada, nanti tidak akan terjadi perubahan. Kemudian dia sifatnya mutable, kita bisa menambahkan atau menghapus elemen dari set setelah kita buat atau kita deklarasikan. Lalu set ini tidak dapat mengandung tipe data yang mutable. Elemen-elemen dalam set harus tidak dapat diubah. Maka set ini tidak dapat menyimpan elemen itu dalam bentuk list ya. Kemudian kita bisa melakukan operasi matematika karena set ini mendukung operasi matematika seperti persatuan, irisan, perbedaan, dan lainnya. Lalu untuk membuat set ini kita bisa menggunakan kurung kurawal, namun apabila kita hanya menuliskan kurung kurawal tanpa isi, maka nanti variabel tersebut akan dianggap sebagai dictionary, bukan sebagai dataset. Set juga bersifat hashable ya, artinya mengandalkan konsep hash untuk memastikan elemen itu unik. Oleh karena itu, elemen-elemen dalam set ini harus hashable atau tidak dapat diubah, seperti integer, string, atau tuple. Jadi dia tidak bisa menggunakan list, hanya menerima integer, string, atau tuple. Penggunaan set juga ini digunakan untuk mengolah koleksi elemen unik dan operasi matematika set. Apabila kita ingin mengurutkan elemen, maka list lebih cocok dibandingkan set. Artinya ketika kita ingin menggunakan set, pastikan bahwa data yang ingin kita kelola itu adalah data yang sifatnya unik, dan kita tidak ingin melakukan pengurutan di dalam data tersebut. Lalu bagaimana cara untuk melakukan deklarasi dari set? Caranya adalah kita menggunakan kurung kurawal, kurung keriting ya. Jadi kita menggunakan kurung kurawal, lalu kita masukkan itemnya. Di sini ada item dari 1 sampai 5. Lalu kita running. Nah, ini karena di sini ada item yang sifatnya duplikat atau ganda, dia tetap dihitung sebagai item yang unik ya. Tidak ada data yang sama. Artinya dia tidak mengulangi data yang sama, hanya dianggap satu saja datanya. Lalu bagaimana membuktikan bahwa dataset ini adalah mutable atau dapat diubah? Di sini ada variabel myset dengan nilai atau item 1, 2, 3. Kita bisa menambahkan item di ujungnya, add, kemudian untuk menghapusnya remove. Maka outputnya adalah 1, 3, 4. Kita tambahkan angka 4 pada akhir, lalu kita remove 2, nilai 2. Maka nilainya menjadi 1, 3, 4. Sedikit mirip dengan list ya. Namun kalau list menggunakan append. Lalu, set tidak dapat memiliki list sebagai elemen, maka ketika kita running dia akan error ya. Karena ini adalah unhashable, artinya dia bisa dilakukan perubahan tipe data list. Sedangkan untuk tipe data set ini sendiri adalah hashable ya, dia unik sifatnya, jadi tidak bisa dilakukan perubahan di dalam item. Seperti itu. Lalu kita bisa melakukan operasi matematika. Di sini ada dua variabel, set 1 dan set 2. Nilai dari set 1 adalah 1, 2, 3. Nilai dari set 2 adalah 3, 4, 5. Lalu kita bisa melakukan operasi union atau persatuan ya. Kita lihat di sini set 1 dan set 2 nanti akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di sini ada irisan angka 3. Kemudian ini akan disatukan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga bisa melakukan intersection. Set 1 menggunakan simbol N ya. Kita coba running saja. Di sini kita melihat bahwa ada irisan angka 3 di sini, maka nanti outputnya hanya 3, bahwa di set 1 dan 2
ada nilai atau item yang saling beririsan. Karena di sini nilai 3-nya sama ya, maka muncul nilai 3. Oleh karena itu, tipe dataset ini sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan operasi matematika dalam hal union dan intersection ya. Sangat membantu sekali. Lalu bagaimana ketika kita ingin menggunakan atau mendeklarasikan set yang masih kosong? Kalau kita langsung tuliskan menggunakan tanda kurung kurawal, nanti set ini akan didefinisikan sebagai dictionary, seperti yang saya katakan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat dataset yang masih kosong, kita bisa manggil seperti ini ya, sintaks dari set yang kosong, dia akan membuat set kosong, lalu ketika kita buat yang seperti ini, dia nanti tipe datanya menjadi dictionary. Ini set kosong, kemudian ketika kita panggil kurung kurawal ini yang tidak ada isinya, maka dia menjadi dictionary. Dictionary sendiri adalah tipe data di Python yang akan kita bahas pada video berikutnya. Kita coba running bahwa set ini bersifat hashable ya. Kita coba running saja. Kita print hashable set, kita running 231 hello. Jadi di sini elemen-elemen seperti integer, string, dan tuple dapat menjadi elemen-elemen dalam set. Hanya string, integer, dan tuple ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa list itu tidak dapat menjadi bagian dari set karena dia sifatnya unhashable ya. Karena sifat dari list sendiri adalah unhashable, maka dia tidak dapat menjadi elemen di dalam set. Lalu kita akan lihat di sini ada warna-warna yang unik, red, green, blue. Jadi kita bisa menggunakan dataset ini untuk menyimpan data seperti ini. Lalu di sini ada ID dari student atau siswa. Cocok untuk menyimpan daftar nama identifikasi yang unik, lalu untuk menyimpan kumpulan angka prima, mengelola daftar kata yang unik, itu kita bisa menggunakan tipe dataset. Maka secara umum, definisi atau perbedaan dari set dengan list dan tuple adalah untuk set ini dia tidak dapat diurutkan dan set tidak dapat ada data yang duplikat. Artinya apabila dia ada data yang duplikat atau item di dalamnya itu sama, maka dia akan menganggapnya menjadi satu, karena nantinya ketika kita menggabungkan set 1, set 2, dan set seterusnya, dan item di dalamnya itu ada item yang sama, dia akan dilakukan intersection ya. Jadi seperti itu. Baik sahabat belajar, demikianlah video tentang penggunaan tipe dataset. Sahabat belajar, seperti yang telah dijelaskan dalam video bahwa set dapat digunakan untuk membantu kita dalam melakukan beberapa operasi matematika ketika variabel tersebut terdiri dari beberapa item. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Baik sahabat belajar, demikianlah materi kita tentang set di dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini, sahabat belajar dapat lebih memahami apa itu set dan apa bedanya dengan dictionary, list, dan tuple. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.